Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ba'd. Ada pertanyaan? Kapan waktu doa yang mustajab? Apakah harus mengangkat tangan? Sepertiga malam? Ketika sujud? Ketika antara azan dan iqamah, ketika hujan lebat, ketika berbuka puasa, ketika sedang safar, ketika dizalimi orang. Ini waktu-waktu yang mustajab. Haruskah mengangkat tangan? Tidak. Mengangkat tangan boleh, tidak juga boleh. Salah satu adab dalam berdoa adalah mengangkat tangan. Kenapa bencana sering terjadi di bulan Desember? Kita tidak tahu. Jangan rajman bil ghaib. Jangan mengira-ngira hal yang gaib. Tentu hanya Allah yang tahu. Kenapa selalu di akhir tahun misalnya? Adapun muhasabah diri boleh. Menentukan pasti ini tidak boleh. Itu rahasia kan? Adapun merasa ditegur oleh Allah boleh. Saya usaha selalu bangkrut, barangkali karena saya jarang sedekah, dan kenyataan seperti itu. Lalu tambah sedekah, boleh. Barangkali karena saya kurang silaturahim, padahal paman bibi cuman ada di Bogor misalnya, tapi setahun sekali belum tentu aku kunjungi. Lalu silaturahim, boleh. Dengan demikian, ketika ada bencana dan sebelum bencana itu terjadi, di situ ada kesyirikan, ada bid'ah, ada maksiat, ya tentu kita harus bermuhasabah diri tadi. Apakah doa selamat itu sahih dari Nabi? Tidak ya. Nanti dari doa-doa yang ada, tidak ada lafaz, beliau tidak membawakan seperti itu, walaupun terkenal masyhur. Jadi kaidahnya begini, jangan mentang-mentang masyhur, terkenal di masyarakat, lalu kita nyatakan pasti sahih. Tidak. Jika kita meminta sesuatu kemudian terkabul, ternyata hal itu buruk bagi kita, apa itu berarti sebaiknya berdoa dengan membiarkan Allah memilihkan untuk kita? Enggak boleh. Enggak boleh. Tadi kita sudah bahas. Ya. Ya Allah, Engkau tahu yang terbaik untukku, pilihkanlah. Enggak. Kita minta apa? Butuh apa? Akhirnya baik dan buruk kan bukan kesalahan. Misalnya kita minta diberi mobil misalnya, sunnahkah? Ya. Ketika kita butuh mobil, keluarga banyak dan seterusnya, kita minta, kan tidak tercela. Lalu diberikan mobil. Nah, mobil ini mau kita pakai untuk ketaatan atau maksiat, terserah siapa, terserah kita kan. Dengan mobil ini akhirnya kita banyak maksiat misalnya, banyak pergi ke tempat maksiat. Jangan salahkan Allah memberikan mobil, salahkan diri kita, kenapa mobil itu kita pakai untuk maksiat. Jangan disimpulkan lebih baik jangan minta mobil. Maka antum-antum kan tahu nih, saya kena musibah besar sampai di penjara gara-gara mobil ini kan. Ini saya minta kepada Allah diberi mobil ini. Maka antum-antum jangan minta mobil lah sama Allah. Ya ini kan kesimpulan yang ngawur, ngarang. Orang dia masuk penjara gara-gara dia manfaatkan mobil itu sebagai maksiat, bukan karena mobilnya, karena kelakuan dia. Kalau dia pakai mobil itu untuk ke pengajian, majelis ilmu, mengantarkan orang sakit dan seterusnya kan bisa. Kenapa dia pakai mobil itu ke tempat maksiat? Ya.
Jadi kesimpulan tadi adalah kesimpulan yang salah. Salah seorang keluarga kami meninggal, lalu kami sepakat datang ke sana untuk menghibur dengan memberikan nasihat. Kalau direncanakan, apalagi dihitung harinya, ini menyaingi tahlilan yang ada itu 3 hari, 7 hari, 40 hari. Tapi ketika kita datang takziah, kemudian kita lihat istrinya begitu terpukul atas kematian suaminya atau atas kematian anak satu-satunya, lalu kita memberikan nasihat, tentu boleh. Tentu boleh. Bukan ditentukan waktunya sebagaimana sebagian saudara-saudara kita. Kalau tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, bid'ah. Yang sunnah apa? Takziah 3 hari. Malam pertama misalnya tadi meninggal, malam ini malam pertama, besok malam kedua, nanti malam ketiga. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga diisi dengan tausiah. Sunnah apa bid'ah ini? Bid'ah apa sunnah ini? Bid'ah. Lari dari bid'ah tahlilan menuju bid'ah ini. Tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat seperti itu. Ya, mereka salah faham dengan berkabung 3 hari. Mereka salah faham. Ya. Maksud berkabung 3 hari adalah jangan lebih dari 3 hari. Karena ayah kita meninggal, atau karena ibu kita meninggal, atau karena anak kita meninggal, maka kita nggak ngantor, kita nggak dagang, kita nggak usaha, kita di rumah. Ayo berkabung. Bolehkah? Boleh, maksimal 3 hari. Hari keempat harus kerja lagi, ngantor lagi, dagang lagi. Jangan berlama-lama. Gitu ya. Kecuali istri yang ditinggal mati oleh suami. Berkabungnya nggak tanggung-tanggung. Berapa? Iya, 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari tersebut, dia tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berdandan, tidak boleh menerima lamaran, apalagi menikah, dan seterusnya. Mereka salah faham dengan ihdad itu, berkabung itu. Dikiranya 3 hari, lalu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dengan tausiah. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.